Intinya apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, meskipun yang Anda rasakan itu enggak seperti apa yang Anda lihat, udah ekspresikan saja, apapun bentuknya, nanti jadi apapun itu ya udah, ya memang seperti itu kenyataan yang sebenarnya. Gitu. Jangan pokoknya dan jangan takut untuk berkarya, jangan takut jadi diri sendiri. Ini loh aku gitu. Kita emang nggak pernah sama gitu, dan nggak perlu sama juga, udah berkarya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudaraku, kali ini kita berjumpa dengan seorang pelukis, Anin. Beliau adalah seorang pelukis abstrak yang saya pernah melihat beberapa lukisannya ketika beliau ini berpameran di suatu tempat yang dalam tanda petik angker. Saya tidak tahu gedung itu sekarang masih ada atau tidak. Tapi pada waktu itu gempar. Baiklah, kita mulai berbincang aja dengan Mas Anin. Mas Anin, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tahu abstrak, lukisan abstrak itu bagaimana? Ini baru. Ya, silakan. Abstrak, menurut saya abstrak sih suatu yang apa ya, kita nggak bisa memahami itu langsung benar dalam tanda kutip. Jadi kita memahami sesuatu itu dia selalu berubah-ubah dan apa ya, dalam pikiran itu terus bertanya. Jadi intinya abstrak itu ya emang nggak jelas ya. Menurut saya itu sesuatu yang kita kira tadi itu A, ternyata itu B. Semakin dipahami kok semakin bukan A gitu loh. Oke, kita mungkin ini B, kita dalami lagi loh. Kok Ternyata bukan B. bukan B, kok seperti C kok, tapi A-nya itu tadi masih ada di sini. Jadi apa sih ini sebenarnya? Dan kenapa saya melukis abstrak itu juga saya lihat kenyataan ini semacam itu. Saya melihat sesuatu itu nggak pernah akurat, jadi selalu keliru dan apa ya, hal yang saya kira itu tadi seperti yang di dalam pikiran saya udah bener. Waktu kan berjalan, kenapa berubah lagi, terus berubah lagi loh. Jangan-jangan realitas ini memang abstrak gitu. Karena ada orang yang pernah berkata lukisan yang realis yang sebenarnya ya abstrak itu sendiri. Nah, jadi begini. Dari uraian Anda bisa dikatakan bahwa setiap orang akan berbeda untuk melihat lukisan itu. Pasti berbeda. Selain pasti, terus berarti kalau setiap orang berbeda, maka setiap waktu pun juga akan berbeda. Berbeda juga. Nah, itu abstrak ya. Oke, bagus sekali. Mas Anin, apakah perjalanan Anda itu dari awal sampai sekarang ini berproduksi tentang abstrak terus, lukisan abstrak maksud saya? Awalnya sih enggak ya. Saya awalnya bikin lukisan ya lukisan kayak benda-benda yang nyata gitu, objek-objek yang real, kayak pohon ya pohon, rumah ya rumah, yang dengan bentuk yang sama persis seperti itu gitu. Tapi semakin jauh saya gambar itu kayak apa ya itu tadi loh, ada kedalaman yang harus semakin ini bukan rumah juga. Semakin ini kok jadi udah habis, kayak semacam objek itu udah habis saya gambar itu. Jadi tapi dalam hati itu masih ini belum ketemu. Rumah itu enggak seperti ini sebenarnya. Rumah dalam apa ya? Dalam arti bentuk. Secara wujudnya kan ya udah seperti itu rumahnya. Tapi apakah rumah itu selalu seperti itu? Kalau dikatakan rumah itu sebagai apa? Tempat tinggal kah? Rumah itu sebagai wujud bangunan kah? Atau rumah itu sebagai apapun orang memahaminya? Kan tiap orang berbeda lagi. Kalau untuk sebagai tempat tinggal kan bentuknya nggak harus seperti rumah itu kan. Bisa apa aja bentuknya. Bahkan pohon pun bisa dianggap rumah kan. Jadi
Dan rumah yang mana sebenarnya rumah itu kan? Akhirnya kan abstraksi itu mulai muncul. Gambar rumah sudah nggak berbentuk rumah lagi. Karena ya itu tadi, rumah secara fisik apa rumah secara pemaknaan gitu. Jadi semakin lama rumah itu semakin nggak berbentuk rumah. Iya. Seperti Ya. itu. Jadi perjalanan melukis Anda itu memang harus demikian, toh? Ya. Dari sampai pada akarnya atau radikal sampai kedalamannya dan sebagainya. Mas Anin, dalam perjalanan Anda itu yang saya melihat, kira-kira sudah berapa karya atau berapa puluh atau berapa ratus karya yang sampai sekarang ini Anda melukis abstrak maksud saya. Banyak. Saya sendiri nggak ngitung, cuma berbagai media banyak sekali. Banyak sekali, saya nggak pernah hitung. Dari ukuran kecil sampai besar sangat banyak. Tapi paling banyak itu ya kertas terus media apapun. Coretan satu garis pun jika udah saya tanda tangan itu udah jadi sebuah karya. Jadi banyak sekali, nggak cuma lukisan. Mas Anin, media itu ada yang kertas, ada yang kanvas, ada yang karton. Apa bedanya di dalam hal melukis? Jangan ngomong abstrak dulu, dalam hal melukis ada bedanya nggak? Bedanya ya di materinya beda, terus tiap materi beda, penanganannya juga, tekniknya juga beda. Jadi mungkin untuk kertas A nggak bisa dipakai teknik untuk kertas B kayak gitu semacam itu. Kalau kanvas pun demikian, kanvas ada yang kanvas untuk cat air, untuk biasanya tiap pelukis itu punya adonannya sendiri, dan bikin kanvas sendiri untuk disesuaikan dengan karakternya sendiri. Ada kanvas yang kasar, ada yang kanvas yang halus, ada kanvas apa, terus dikasih anunya lagi adonannya itu tadi. Jadi dia menyesuaikan dengan karakternya dia. Banyak sih. Mas Anin, saya tahun kemarin kalau tidak salah melihat Anda pameran di sebuah gedung yang dalam tanda petik menurut umum angker, atau menurut yang lain mungkin saya tidak tahu, saya bukan bidang di situ. Tapi semua orang menyebut itu angker. Pertanyaan saya, kenapa Anda memilih hal-hal yang demikian? Apakah Anda memang sengaja atau Anda memang pingin sesuatu yang beda dengan pelukis-pelukis yang lain? Enggak. Itu soal angkernya itu saya nggak tahu kalau tempat itu angker. Yang saya tahu itu cuma tempat itu kosong gitu aja. Oh. Terus dan nggak dipakai itu udah puluhan tahun kayaknya, gedung besar sih. Dan kenapa saya pameran di situ, karena ya konsepnya tadi kan saya ingin punya tempat yang lebih besar untuk berkarya, untuk gambar di media yang lebih luas dan muat banyak karya kan. Sebenarnya itu sampai saya berpikir ini jangan-jangan tak ambil aja tempat ini, tak tempatin itu sebagai studio gitu loh. Jadi karena padahal miliknya orang. Miliknya saya nggak tahu juga siapa. Nggak tahu juga? Nggak tahu, saya nyari yang punya juga nggak tahu. Jadi orang-orang sekitar tak tanya juga nggak tahu. Jadi sebenarnya ada yang punya, cuma saya nyarinya nggak sejauh itu. Kalau udah enak kayaknya, ya udahlah, nanti kalau diusir ya pindah gitu aja. Jadi saya gambar. Jadi pada waktu itu Anda tidak punya dasar hukum bahwa ini nanti akan diusir atau tidak punya izin dan sebagainya. Udah. Soalnya memang kan judulnya sendiri kan Raurus. Ya. Raurus dari raw itu ya mentah itu. Kita nggak pernah berpendidikan nggak pernah masuk akademi seni apapun, jadi kita otodidak benar-benar, makanya. Tapi teman-teman mengatakan Raurus ora diurus. Iya. Yang ora diurus itu gedung kuwi kan gitu. Iya, jadi pertama karena gedung itu nggak terurus dan nggak diurus, dan kita juga mengangkat dari raw itu sendiri tadi. Raw materialnya. Ya, tadi digabungkanlah jadi Raurus itu tadi, Raurus. Jadi tempatnya ya memang nggak terurus dan memang bahaya juga. Saya melihat mereka masuk dari pintu kaca. Sempat ada yang terluka, makanya ada yang terluka. Juga, ya. Untuk masuk itu lewat pintu kaca terluka. Nah, ada kesan apa yang Anda dapatkan setelah
pameran di gedung dalam tanda petik tadi itu? Sebenarnya ada pengalaman mistisnya juga yang Oh, ya? saya alami sendiri. Cuma ya kalau nggak ngalami ya emang nggak bakal Betul, percaya sih betul. karena memang nggak masuk akal. Jadi ada beberapa ya, sebenarnya panjang sih ya, diceritain. Jadi Artinya begini, adakah hubungannya dengan Anda melukis abstrak dengan gedung itu? Atau adakah pikiran-pikiran yang bisa dituangkan kalau saya berada di gedung maka abstrak saya lebih menonjol atau dan sebagainya. Adakah hubungan antara gedung dengan apa yang Anda harapkan? dari awal sih emang apa ya berangkatnya emang ya abstrak itu tadi ya kita nggak tahu di dalamnya ada apa sih. Jadi mungkin saya rasa pas masuk situ akan menemukan hal baru kan dan memang benar gitu. Jadi awal-awal tuh masuk situ kayak baru berapa langkah masuk gedung itu kayak ngos-ngosan banget kayak habis lari muteri lapangan gitu. Aku bener kata orang mungkin ya tempatnya. Ya. Jadi dan enggak saya melukis itu kan ngerjain di tembok itu. Oh, jadi Anda melukis di sana juga? Ya di sana memang melukisnya. Jadi jadi semua karya itu melukisnya di sana? iya di sana enggak ada yang bawa. Bukan dari rumah? Enggak. Saya prosesnya memang di situ dan menggunakan yang apa yang ada di situ Ada juga. di situ. Tapi cat dan alat saya bawa sendiri. Jadi pas gambar itu saya yuk kayak orang gila tuh ngomong sendiri. Awas jangan deket-deket nanti kena cat saya bilang gitu. Itu sadar atau tidak? Sadar cuma karena kok kayak ada yang nonton gitu loh. Iya. Saya pas kami itu kayak banyak orang lihat. Jadi ada yang kayak deket gini lihat. Ya nggak tahu emang nggak ada apa-apa cuma naluri saya aja. Jadi saya gambar itu sambil ngomong awas jangan deket-deket nanti kena cat saya bilang gitu. Ya udah gambar terus gambar dan pengalaman beberapa orang yang berada di situ juga sama merasakan hal yang aneh tadi itu. Tapi saya sih ya saya percaya ya, emang hal-hal semacam itu ada karena dulu sempat nggak percaya cuma tahun 2012 itu kayaknya di Tangerang itu saya mulai mengalami hal-hal semacam itu jadi mulai percaya. Sebelumnya enggak karena belum mengalami. Ya, memang selain manusia itu ada juga makhluk yang lain ciptaan Tuhan kan? Iya. Seperti supernatural. Nah, Mas Anin, pengalaman Anda di dalam memilih sebuah lukisan yang abstrak, dan itu kan tidak gampang. Anda mulai dari realis dulu sampai Anda tahu radikalnya bagaimana, akar-akarnya bagaimana, sebagainya. Kira-kira ada banyak pelukis abstrak enggak di Surabaya pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya? Banyak sih saya. Banyak. Kalau saya lihat cuma saya nggak kenal secara personal. Pribadi. Ya. Ada beberapa juga di Surabaya. Kalau di Indonesia ya banyak pasti. Nah, yang penting sekarang begini. Kan sekarang ini kita butuh juga anak-anak milenial. Ya. Milenial perlu diajari tentang what is abstract means. Ya. Apa itu lukisan abstrak? Bagaimana Anda memberikan gambaran kepada para milenial itu sehingga dia, oh ini loh abstrak itu, ini loh ada sebuah aliran begini. Mungkin Anda bisa kesan dan pesannya kepada anak milenial dulu. Silakan menghadap ke. Ini apa ya harus ngomong soal abstrak Tentang Sorry. konsep Anda, ya tentang konsep Anda. Mencintai abstrak itu begini misalnya. Oh iya. Jadi gini ya. Intinya apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan. Meskipun yang Anda rasakan itu enggak seperti apa yang Anda lihat, udah ekspresikan saja apapun bentuknya, nanti jadi apapun itu ya udah, ya memang seperti itu kenyataan yang sebenarnya gitu. Jangan takut untuk berkarya. Jangan takut jadi diri sendiri. Ini loh aku gitu. Kita emang nggak pernah sama gitu. Dan nggak perlu sama juga, udah berkarya aja. Itu saya garis bawahi, bagus tadi. Jangan takut berkarya. Percayalah pada diri sendiri itu intinya. Jadi anak-anak muda milenial ini perlu juga untuk dia mampu percaya pada diri sendiri.
kita ini beda antara satu sama lain. Itu penting itu. Dan nggak perlu sama. Nggak perlu sama, tidak perlu sama. Itulah namanya creativity. Ya, kreativitas itu di situ. Kreativitas dan innovation itu di situ. Tidak perlu sama kita. Manusia beda, di situ saya dengan anak beda dan sebagainya. Pesan Anda jadi saya senang banget. Bagaimana anak muda mampu untuk itu, melihat, memandang bahwa kita tidak sama. Inilah aku, ini Anin, itu kamu, ini dan sebagainya. Nah, Mas Anin, dari lukisan abstrak Anda pasti ada, maaf ini, ada yang masterpiece misalnya. Sudah ada atau belum kira-kira? Yang kira-kira ini masterpiece ini? Ada. Ada ya? Pasti ada. Sekarang pun juga pasti ada. Ada. Banyak. Ada beberapa sih yang benar-benar ini masterpiece dan bikinnya nggak seperti yang lain gitu loh. Pasti ada, tiap pelukis biasanya pasti punya itu ya. Dan itu dipertahankan untuk tidak keluar dari apa namanya ruang lingkup Mas Anin ya. Mas, berbicara lukisan, nggak usah ngomong abstrak dulu. Pernahkah Anda mengalami kesulitan-kesulitan di dalam berekspresi tentang melukis? Aku malas. Anda keselakuannya. Ada Anda? Sering. Jadi sama ya dengan orang menulis dan sebagainya. Iya. Kebosanan itu ada ya? Ada, pasti ada. Ya kita memang punya perangkat itu gitu loh. Sejak lahir punya perangkat kebosanan, punya perangkat kemalasan, dan itu nggak perlu kita apa ya, berusaha untuk mengubah itu, nggak akan bisa. Kita cuma perlu memanage aja sih, mengatur. Jadi kapan kita malas, kapan kita nggak malas itu. Dan biasanya kalau emang malasnya itu datang dan dipaksa untuk hasilnya nggak akan bagus. Anda punya target nggak? Misalnya bulan ini pasti punya. Ada biasanya. Ada target. Biasanya ya? ada target. Jadi harus berapa lah? Harus dikikis tuh. Malas itu harus dikikis tuh. Ya, itu harus tadi, bisa. Tadi itu diatur tadi, di manage. Ya di manage. Jadi kita nggak bisa membuang itu. Itu memang berangkat dari lahir memang udah ada. Jadi ya itulah manusia ya, selengkap itu, ada malasnya, ada ngamuknya, ada ya kan, kita perlu memanage itu semua. Itu akan mempengaruhi lukisanmu nggak? Berpengaruh. Kita akan ngaruh. Jadi ketika lukisan itu nanti sudah selesai dan jadi dipamerkan di ruang publik, itu akan terasa. Jadi yang lihat akan nyambung. Oh ini. Tapi yang bisa nangkep itu nggak semua orang ya, pasti semua orang melihat sebuah karya itu dengan atas dasar pengalamannya pribadi, dengan pengetahuannya, pemahamannya tentang suatu hal. Itu orang tidak sama, pasti akan beda. Tapi benang merahnya pasti akan ini si kreatornya pasti ini sedang kayak gimana. Itu biasanya nyampe biasanya. Tapi dia nggak akan bisa jelasin itu. Jadi misal kita melihat lukisan polos gitu aja, tapi dia merasakan sesuatu pada lukisan itu, terus ditanyain apanya itu, dia nggak bakal bisa jelasin. Nah, saya ingin tanya kalau begitu. Setiap lukisan Anda yang Anda pamerkan diberi judul nggak? Ada judulnya. Ada judul. Tapi kalau yang murni abstrak mungkin judulnya cuma 1 atau 2 atau A atau B gitu aja. Cuma misal saya ingin kayak yang di pameran yang di Rumah Kosong itu judulnya sama semua, Rindu. Semuanya rindu. Tapi ada rindu 1, 2, 3 dan seterusnya enggak, rindu semua. Nah, lalu bagaimana kalau saya misalnya saya memasukkan satu rindu yang ini, kan repot saya juga. Kalau tidak Anda beli 1. Mas Anin, saya butuh yang rindu ini. Ya dilihat aja, kan ada dokumentasinya. Rindu apa, seri rindu pasti sudah terdokumentasi sendiri, tinggal dilihat aja. Oh yang ini, kan ada catatannya. Oke. Mas, kembali lagi di dalam melukis, jangan ngomong abstrak dulu. Melukis itu, mohon maaf, biayanya banyak nggak? Kita ngomong financial ya, ngomong financial. Untuk supaya tidak terlalu tegang terus ini, ngomong financial. Untuk sekarang sih kayaknya tergantung ke orangnya ya. Cuma kalau
dulu yang masih konvensional banget ya, kita perlu kanvas, terus cat, kuasnya kayak apa di toko itu kan ya lumayan mahal sih. Kalau untuk sekarang kontemporer ini enggak, semuanya bisa jadi apapun bisa jadi media sekarang. Bahkan kertas kosong terus dicakar-cakar gitu udah bisa jadi sebuah karya. Jadi tentang financial support itu tidak pengaruh ya? Tidak. Sementara ini. Nah, sekarang enggak. Saya lari aja terus ini. Nyonya Anda setuju enggak dengan hobi Anda ini? Setuju. Justru kalau saya sedang malas gitu malah dimarahin. Kamu kok nggak ngelukis ngapain? Kalau nggak ngelukis mau ngapain gitu? Kan kerjaanmu itu. Tapi ya kadang marahin juga, ya sering juga sih memarahin. Kalau nggak ngelukis gitu. Artinya bahwa di rumah Anda punya studio untuk melukis kan? Studio nggak punya sebetulnya. Di mana saya melukis ya situ studio. Oh, di mana itu melukis? Kadang-kadang saya melihat pelukis-pelukis itu butuh satu suasana yang sangat rupa. Apa benar itu? Suasana gimana? Misalnya, saya melihat pelukis-pelukis yang ada itu, wah saya butuh pemandangan, saya harus ke pantai, saya harus ke sini, saya mau ke gunung, ke ini, saya melihat wanita, ya harus begini. Apa betul? Ada juga seperti itu. Ada juga seperti itu. Anda tidak termasuk golongan seperti itu? Saya tidak termasuk seperti itu, karena ya di ruang manapun Anda jadi? Di ruang manapun iya, karena kadang saya melukis di mana gitu, kayak misal di pantai, melukis di pantai. Tidak selalu yang saya lukis itu pantai gitu. Betul. Karep saya, jadi gimana ya? Saya ke gunung apa ke mana gitu, yang saya lukis mungkin ya menghadap gunung memang dan melukis, tapi pas hasil jadinya ya enggak gunung. Mungkin kalau pengen bikin abstraksi mungkin ya soal gunung, ya nanti tetap pelukisan itu tetap lukisan gunung, cuma bentuknya enggak gunung. Kalau abstraksi kan, yang banyak salah pahami orang-orang kan abstraksi sama abstrak itu sama gitu, padahal enggak. Abstraksi itu masih punya rujukan objek. Betul. Gitu. Ya. Tapi kalau abstrak itu without objek. Ya. Itu. Ya, itu saya rasa teman-teman mengerti. Nah, saya melihat Anda selalu pameran yang begitu. Kira-kira Anda mesti harus berpameran, begitu kan? Kan penting artinya pameran itu untuk uji karya inovasi, inovatif. Ada rencana pameran lagi? Pasti, ya tahu pasti ada. Dan saya pikir wah ini pasti ngegirisi lagi nih ya itu tanda petik. Baguslah. Kalau pameran yang akan datang ini kan mesti harus juga butuh biaya. Tidak harus. Iya. Saya juga nggak mengerti ini. Karena saya melihat pameran-pameran lukisan di gedung-gedung itu, wah butuh ini. Iya. Kadang-kadang minta ini, baru saja seorang pelukis ini minta ini. Ini itu dan sebagainya, oh ini kurang apa katalognya. Bagaimana tentang Anda? Kalau saya sih nggak harus seperti itu sih, karena tidak harus ada katalog. Nggak harus, karena udah ada dokumentasi digitalnya, kita udah nyimpen. Oh, digitalnya ada. Publish ya. Nanti di publish juga. Tapi buat saya pameran juga nggak harus di galeri, apalagi musim kayak sekarang ini kita harus bisa menyiasati itu. Susahnya perizinan, kalau ada kerumunan juga bermasalah nanti. Kita juga susah banget untuk pameran seperti dulu itu. Jadi Anda mau merencanakan ini kan ini COVID. Iya. Ya saya siasati. Lebih. Iya saya tahu itu. Saya akan ke sana ini. Wah ada siasati. Memang orang seniman penuh dengan siasat. Orang seniman itu sudah pokoknya. Iya. Apapun dilakoni sudah. Nah, saya senang sekali. Pertanyaan saya cuma satu. Kehendak untuk pameran ada sudah bagus. Kehendak untuk pameran, kapan? Pokoknya pameran, titik. Iya. Harus ada pameran. Ini menunjukkan kekaryaan itu. Jadi, saya melihat ada perkembangan yang signifikan terhadap lukisan Anda. Apakah itu Anda ngomong abstrak, nanti akan pengunjung yang ini. Cuma masalah
katalog tadi. Bukan karena orang tidak ada katalog, ya udah itu kan. Tapi kan sesuatu yang tertulis, ya, yang menjadikan biografi Anda itu tahun sekian pernah di sini, ya ketok gitu loh. Dari wong Jawa, nono, itu bukti nih kan, bukti fisiknya. Bukti fisiknya. Anda tidak ingin seperti itu. Walaupun katakanlah seperti yang kemarin di rumah hantu dalam tanda petik. Kalau digeletakkan katalog kan tidak harus selalu bagus. Di fotokopi berapa lembar taruh di situ. Kan gitu. Sebagai petunjuk orang. Entah itu lokasinya melabuh gini, lukisannya judul ini itu tentang ini misalnya. Tidak selalu harus yang bagus. Untuk promote, how to promote. Bagaimana mempromosikan diri sendiri. Nggak harus katalog dalam arti cetak mahal. Ya itu tadi, jadi kan udah ada dokumentasi digital. Kapan saja kan saya bisa nyetak. Kan udah ada semuanya itu. Tinggal sementara nyetak. Kita tidak ngomong, Anda tidak memberi. Misalnya wartawan kepingin lukisan X ya. Mesti ngomong deh, masa kau kirim ngono, begitu. Ya nanti. Aku mau masukkan ini yang lukisan ini ya. Apa dia? Saya butuh ini gimana? Kan dia mesti yang jebret kan itu. Dibicarakan dulu. Tinggal kesepakatannya gimana gitu kan. Nanti kita mau katalog saya bikinkan kan. Kan udah ada semua dokumentasinya. Tinggal kalau soal itu kan tinggal ngeprint aja sih. Nanti dibikinkan. Satu apa berapa, dua, tergantung minta berapa. Nggak usah, bagi saya nggak usah terlalu deluxe. Ada 1 lembar, 2 lembar fotokopi. Untuk petunjuk, minimal kan bagaimana memahami saya, misalnya gitu kan. Itu perlu. Iya toh, bagaimana, how to appreciate me ya, how to appreciate Anin. Di situ, syukur-syukur kalau ada bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kan gampang bahasa Inggris sekarang, arek cilik wis pinter-pinter bahasa Inggris. Itu penting banget. Khususnya Anda ketika ada orang luar negeri datang, Anda jangan-jangan disuruh ke Belanda. Karena dia orang penting, enggak tahu kan bahwa ini orang penting. Wapi. Arek sapa? Mbu, waduh kacau ini. Jadi ada setahap lebih maju. Enggak usah leks koyo pelukis ngono. Lux banget udah gitu. ada rencana sih sebenarnya soal nyetak itu kan. Enggak, jangan dicetak, fotokopi. Saya itu biasanya mengusahakan pas tiap pameran ada katalognya, saya usahakan. Cuma ya terbatas. Karena terbatas biaya juga dan apanya itu semua. Makanya itu kalau keterbatasan biaya mestinya harus fotokopi aja. Bilingual aja 1 halaman titik. How to appreciate Anin. Mana? Gimana untuk Anin ini? Di kau orang Londo misalnya kata. Tahu nih, kau ada undangan ini. Sama tahu. Allah itu maha pengasih dan penyayang loh. Jadi artinya bahwa Anda nanti akan, ini memang langkahmu. Ini ngono wis garis tanganmu. Bahwa Anda harus ke pameran di luar negeri. Misalnya gitu. Dan saya berharap itu nih. Tidak bisa tidak. Aku berharap itu. Nah, pertanyaan selanjutnya agak ke pinggir nih. Tadi Anda ingin pameran. Semua pelukis pasti harus, ya. Tidak ada persiapan yang dipamerin. Untuk pameran ke depan ini ya pastinya ada lah, pastinya ada. Cuma ya persiapannya nggak seperti pameran yang sebelum-sebelumnya. Betul. Karena tempatnya juga mungkin akan berbeda lah. Itu harus. Pameran versi pandemi lah sekarang. Dan Anda harus mempunyai kejutan-kejutan terhadap. Tidak boleh diomongin dulu, tapi pasti ada kejutan-kejutan itu penting. Lah tentu saja saya melihat Mas Anin ini perlu kejutan itu. Dan kita tunggu kan kejutan itu. Mas Anin, akhirnya kesan Anda sampai sekarang menjadi pelukis abstrak itu, happy or not happy? Happy or not happy? Happy. Happy.
Absolutely happy. Absolutely happy. Very good lah. Itu kata kunci. Kalau nggak happy nggak mungkin kamu ngapain gitu. Hobi itu harus happy gitu lah. Pasti happy. Apapun dan dimanapun juga. Iya kalau dong. nggak happy ya udah berhenti lah. Berhenti selesai. Ya ngapain juga kalau nggak happy diterusin kan. Ya pasti happy lah. Kalau nggak happy ya terpaksa kan, dan terpaksa itu kan ya nggak enak gitu. Itu jawaban yang saya pancingan itu, saya senang melihat Anda ini. Terpaksa itu enggak. Oke. Jadi Anda sudah katakan bahwa happy ya, happy. Nyonyamu juga saya rasa happy dengan hidupnya ini, ya toh. Artinya bahwa satu keluarga itu happy. Tapi tidak harus kemudian anaknya harus jadi seperti Anda, jangan. Ya. Bebaskan aja gitu. Ya dia, istrimu ya istrimu, jangan Anda menyetop ini karena aku ini kok menjadi ini. Pasti enggak. Oke. Akan saya bentuk, dia akan membentuk. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Indah banget. Saudara-saudaraku, Mas Anin ini saya kadang-kadang untuk bicara. Karena beliau ini orangnya tidak gampang untuk ngomong. Tapi kesimpulannya sangat bagus sekali. Jadilah dirimu. Happy-lah kamu dengan hobimu. Itu penting. Jadilah dirimu. Jadilah dirimu itu artinya si A akan beda sama di B. Ya, karena Allah menciptakan itu akan beda. Dan yang kedua tadi, happy itu kata kunci terakhir. Kalau tidak happy, tidak akan mungkin terjadi hal ini. Demikianlah saudara-saudara saya yang ada di seluruh pelosok tanah air, bahkan mungkin yang ada di luar Indonesia. Kita tunggu Mas Anim akan pameran yang akan datang ini apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.